Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Irjan Januar. Definisi mineral. Mineral dalam konteks gizi adalah unsur kimia esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah kecil untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Mineral tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Secara umum, mineral diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan kebutuhan tubuh. Yang pertama, makromineral, dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 100 ml per hari. Contohnya kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, dan klorida. Mikromineral Mikromineral dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 ml per hari, contohnya zat besi, zinc, tembaga, iodium, dan selenium. Sifat-sifat mineral. Mineral dalam gizi memiliki berbagai sifat yang penting untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa sifat umum mineral dalam gizi. Yang satu, esensial. Mineral tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan. Yang kedua, beragam fungsi. Mineral memiliki berbagai peran penting dalam tubuh seperti membantu metabolisme tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu fungsi saraf dan otot. Yang ketiga, sumber beragam mineral dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan, produk susu, daging, dan kacang-kacangan, dan biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Fungsi mineral. Mineral memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh manusia, yaitu satu, membantu proses metabolisme tubuh. Mineral berperan sebagai bahan baku kinerja enzim yang membantu tubuh mencernakan makanan, menghasilkan energi, dan membangun dan memperbaiki jaringan. Contohnya kalsium dan magnesium membantu kontraksi otot, sedangkan zat besi membantu membangun oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium adalah mineral utama dalam tulang dan gigi. Fosfor juga penting untuk kesehatan tulang, sedangkan fluorida membantu mencegah gigi berlubang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Mineral seperti natrium dan kalium membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Hal ini penting untuk fungsi saraf dan otot yang tepat. Yang keempat, mendukung sistem kekebalan tubuh. Zinc dan selenium adalah mineral penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Mereka membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang kelima, membantu fungsi saraf dan otot. Kalium dan magnesium penting untuk fungsi saraf dan otot yang tepat. Mereka membantu tubuh mengirimkan sinyal saraf dan mengontraksikan otot. Yang keenam, membantu produksi hormon. Iodium diperlukan untuk produksi hormon tiroid yang penting untuk metabolisme dan pertumbuhan. Zinc juga penting untuk produksi beberapa hormon lainnya. Sumber mineral yang penting dalam gizi manusia meliputi satu, kalsium, penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot dan saraf dan regulasi tekanan darah. Sumber makanan kalsium yang baik termasuk susu, yogurt, keju, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Yang kedua, kalium, membantu mengatur tekanan darah, keseimbangan cairan, dan fungsi saraf dan otot. Sumber makanan kalium yang baik termasuk pisang, kentang, ubi dara, kacang-kacangan, dan sayuran daun hijau.
Yang ketiga, magnesium membantu mengatur tekanan darah, gula darah, dan fungsi saraf dan otot. Sebuah makanan magnesium yang baik termasuk kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran daun, dan coklat hitam. Yang keempat, zat besi penting untuk pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh dan produksi energi. Sebuah makanan zat besi yang baik termasuk daging, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Dan yang kelima, fluorida. Mineral yang satu ini berfungsi menjaga kesehatan gigi. Fluorida dapat menghambat pembentukan cairan gigi sehingga saat kekurangan mineral ini masalah gigi dan kerusakan jadi lebih mudah terjadi. Kebutuhan mineral untuk tubuh manusia adalah zat anorganik yang esensial yang untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari proses metabolisme, membangun struktur tulang dan gigi, hingga menjaga keseimbangan cairan dan alkali. Sebuah makanan kaya mineral, contohnya sayuran hijau, bayam, brokoli, dan sawi hijau, buah-buahan, pisang, jeruk, apel, stroberi, kacang-kacangan, dan biji-bijian, almond, kacang tanah, produk susu, contohnya susu, yogurt, dan keju, daging dan unggas seperti ayam, sapi, ikan, dan telur, gandum utuh, contohnya roti gandum, dan beras merah. Berikut adalah tabel jumlah kebutuhan mineral untuk tubuh. Kekurangan dan kelebihan mineral. Kekurangan mineral dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Berikut adalah contohnya. 1. Kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis dan kelainan otot. Yang kedua, kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, kelelahan, dan sesak napas. Yang ketiga, kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kelainan otot, kelelahan, dan tanda tinggi. Yang keempat, kekurangan kalium. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, dan irama jantung yang tidak normal. Kelebihan mineral. Kelebihan mineral dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Berikut adalah beberapa contohnya. Kelebihan mineral juga dikenal Kelebihan mineral juga dikenal sebagai toksisitas mineral dapat terjadi jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak mineral tertentu. Gejala toksitas mineral dapat bervariasi tergantung pada mineral yang berlebihan. Berikut adalah beberapa contoh toksisitas mineral yang umum. Yang satu, kelebihan zat besi, mual, muntah, diare, sembelit, sakit perut, dan kerusakan hati. Yang kedua, kelebihan kalsium, hiperkalsiemia, batu ginjal, dan sembelit. Kelebihan magnesium, diare, mual, muntah, kelemahan otot, dan tekanan darah rendah. Yang keempat, kelebihan kalium, hiperkalemia, kelemahan otot, irama jantung tidak teratur, dan gagal ginjal. Yang kelima, kelebihan zinc, mual, muntah, diare, demam, dan batuk. Yang keenam, kelebihan yodium, hipertemia, irama jantung tidak teratur, dan gagal ginjal. Kubu keluaran ya.
Ya, terima kasih. Barangkali ada yang mau nanya. Izin bertanya, Irzan, Dimas. Ya, Sophie. Apa saja? Tadi kan di slide pertama itu ada makro mineral dan mikro ya. Kalau apa saja yang terjadi jika tubuh kita kekurangan zat makro mineral? Jadi jawabannya, jadi pertanyaannya apa saja yang terjadi jika tubuh kita kekurangan zat makromineral? Yaitu jawabannya, jika tubuh kekurangan zat makro, beberapa dampak yang mungkin terjadi termasuk mudah lapar, lemas, lelah, mual, dan sembelit. Kekurangan zat gizi makro dapat menyebabkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek dan mempengaruhi berbagai aktivitas sehari-hari karena zat gizi makro berperan sebagai sumber energi yang penting bagi tubuh. Barangkali jawabannya masuk, Sophie. Baik, terima kasih, Irzan. Iya, Neng. Izin bertanya buat Irzan dan Dimas. Ya, gimana tadi? Jadi apa yang Sudah yang pertanyaan apa gimana nih? Maaf tadi keluar saya sinyalnya. Ini udah sampai mana sekarang? Sesi tanya jawab, Bu. Oh ya, Eh, siapa aja yang tadi yang tanya? Baru Nur Sophie, Bu. Sudah dijawab? Siap. Oh sudah, oke lanjut ya. Silakan dilanjut dulu diskusinya. Ya, dipimpin ya, dimoderatori sama kelompok. Ya, Izin kali ada yang mau bertanya. nanya lagi. Izin bertanya, Irzan, Dimas. Izin bertanya buat Irzan sama Dimas. Jadi apa sih yang bedain mineral sama benda-benda non mineral lainnya? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Mineral memiliki struktur kristal yang teratur dan komposisi yang pas yang membedakan dari benda-benda non mineral. Jawabannya Sepertinya udah cukup. Terima kasih Dimas atas jawabannya. Izin bertanya untuk kelompok. Kan tadi di PPT dijelaskan ya, kalau kita kekurangan kalsium, zat besi, magnesium, dan kalium itu
akan seperti apa. Nah, bagaimana jika tubuh kita kekurangan natrium? Terima kasih. Oke, terima kasih Muti. Jadi pertanyaan soalnya bagaimana jika tubuh kita kekurangan natrium? Jadi seseorang mengalami hipotermia. Kekurangan natrium itu bisa mengalami pingsan dan menyebabkan cairan di sirkulasi darah encer. Barangkali terjawab, Muti. Baik, terima kasih Irzan. Dilengkapi jawabannya dengan yang lainnya siapa kelompoknya? Irzan sama Dimas. Ya, silakan Dimas dilengkapi jawaban Irzan tadi dan nanti Mutiara menyimpulkan. Jadi Bu, mengkapi seorang mengalami tekanan darah tinggi bisa jadi kadar natrium tubuhnya terlalu rendah atau kurang dari 135. Seseorang yang mengalami hipotermia bisa mengalami pingsan yang menyebabkan cairan sirkulasi darahnya encer. Izin bertanya buat kelompok, Enggak, bagaimana nanti dulu. Ini apa namanya? eh, yang presentasi aktif memimpin ya, jangan diam aja gini. Saya juga jadi bingung nih. Apa nih sebenarnya yang presentasi orangnya ada atau enggak gitu. Nah, tadi kan Mutiara tanya ya. Jadi apa jawabannya? Mutiara bisa disimpulkan lagi enggak jawabannya? Paham enggak gitu? Jangan semua jawaban tuh jangan baik-baik gitu ya. Kalau enggak ngerti tanya lagi. Coba disimpulkan dulu tadi jawaban dari Irzan dan Dimas yang tadi sudah dijelaskan. Gimana? Ya, Bu. Tadi dari jawaban Irzan dan Dimas, saya simpulkan bahwa kalau misalnya kita kekurangan natrium ini, kita bisa mengalami yang namanya hiponatremia, terus juga bisa mengalami pingsan dan menyebabkan cairan di sirkulasi darah itu encer, Bu. Ya, oke. Baik. Ya, silakan lanjut di moderatori ya, aktif ya, Dimas sama Irzan, jangan diam aja. Dipimpin gitu loh diskusinya. Ya, silakan lanjut. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya kelompok. Silakan, Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengidentifikasi mineral secara fisik? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Agung. Baik. Ini menjawab pertanyaan dari aku. Beberapa metode identifikasi fisik meliputi pengamatan warna, kekerasan hilap, dan bentuk kristal. Metode lain melibatkan penggunaan tes kimia atau alat seperti spektroskopi. Barangkali sudah terjawab, Agung. Ya, makasih Irjan atas jawabannya. Muhammad Agung disimpulkan dulu, kedengeran nggak? Jawabannya Kedengeran, Bu. jelas nggak? Ya, coba Baik, jadi disimpulkan. kesimpulan yang tadi dijawab oleh Dimas yaitu, jadi ada beberapa metode untuk mengidentifikasi, contohnya meliputi pengamatan warna, kekerasan, belahan, hilap, dan bentuk kristal. Atau metode lain seperti penggunaan tes kimia atau alat seperti spektroskopi. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? izin bertanya, kelompok boleh?
Suara saya kedengeran nggak? Iya, Tri, silakan. Oke, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Triko Malasari. Saya ingin bertanya bagaimana perbedaan kandungan mineral dalam air minum. Jadi kan biasanya kan ada yang bilang air minum alami, ada yang bilang air minum mineral. Itu perbedaannya gimana? Lalu sebenarnya itu tuh mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan dan mempengaruhi di jangka panjang nanti atau enggak? Ya, terima kasih. Oke, Tri, terima kasih sebentar. Saya ingin jawab pertanyaan dari Tri. Soalnya apa perbedaan air mineral dan air minum? Jadi, baik air minum maupun air mineral memiliki manfaat untuk kesehatan. Namun air mineral memiliki kandungan mineral yang lebih tinggi dan manfaat kesehatan yang lebih beragam dibandingkan air minum. Pemilihan antara air minum dan air mineral tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Jika Anda ingin air yang murah dan mudah didapat, air minum bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun jika ingin air yang kaya akan mineral dan bermanfaat bagi kesehatan, air mineral adalah pilihan yang terbaik. Terima kasih, Tri. Barangkali terjawab. Baik, terima Jadi kasih. minta kesimpulannya, Tri. Oke, izin menyimpulkan. Jadi kandungan air mineral ini mungkin lebih tinggi daripada air buatan biasa. Dan kalau misalkan untuk minuman sendiri sesuai kebutuhan, kalau misalkan pengen yang lebih murah atau lebih terjangkau itu bisa air biasa. Dan tapi kalau misalnya mau dapat kandungan yang lebih sehat itu bisa mendapatkan air mineral. Terima kasih. Ya, terima kasih, Tri. Barangkali ada yang mau nanya lagi, sekali lagi. Izin bertanya, bagaimana sih peran mineral bagi metabolisme sel? Ya, terima kasih, Desma. Izin menjawab, mineral memegang peran penting dalam metabolisme sel sebagai faktor enzim. Mereka membantu enzim dalam reaksi kimia yang diperlukan untuk proses metabolisme seperti pemberahan sel, sintesis protein, dan produksi energi. Selain itu, mineral juga penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam sel.
Barangkali sudah terjawab, Desma. Baik, sudah terjawab. Jadi itu pada intinya tuh mineral tuh membantu enzim dalam proses metabolisme sel ya. Untuk pembelahan sel, sintesis protein, dan produksi energi. Terima kasih. Sama-sama, Desma. Cukup dari kelompok kita, di kelompok 5. Tadi Terima ada kasih. satu lagi Nasifa tadi yang mau bertanya tadi di awal-awal. Tapi belum ada respon. Silakan Nasifa, lanjut pertanyaannya apa tadi? Apa sudah ditanya tadi? Nasifa Mumtaz? Iya, Bu. Ya, silakan. Tadi mau nanya ya? Iya, Ibu. Ya, silakan. Izin bertanya, dari sumber makanan yang kaya akan mineral kan ada buah ya. Apakah buah yang kematangan itu mempengaruhi kadar mineral yang ada di dalamnya? Sekiranya segitu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih Nasifa. Saya ingin jawab pertanyaan Nasifa. Pertanyaannya, apakah buah yang kematangan mempengaruhi kadar mineral di dalamnya? Itu jawabannya, tingkat kematangan buah ternyata ikut mempengaruhi kandungan vitamin, mineral, bahkan lemak dalam tubuh. Dalam kandungan vitamin, mineral, dan lemak dalam buah. Joseph Screens, dari seseorang profesor hortikultura di Ohio State, Universitas Amerika Serikat juga menjelaskan ketika buah matang, pati diubah menjadi gula, membuatnya lebih lembut dan manis. Barangkali sudah terjawab, Nasifah. Baik, terima kasih Irzan. Jadi kesimpulannya, buah kematangan tingkat kematangan buah itu mempengaruhi kandungan mineralnya, tidak hanya kandungan mineralnya, tapi mempengaruhi kandungan vitamin dan lemaknya dalam buah tersebut juga ya. Oke, Sifah. Sekian, terima kasih. Sudah kelompok kami, kelompok 5. Ya, kita ke PPT aja ya, coba dari PPT awal. Karena pertanyaannya tuh semuanya nggak ada di PPT gitu. Padahal kan yang penting itu kita memahami dulu isi materi ini ya, baru pertanyaannya ke yang mana-mana. Tapi kelihatannya tidak ada yang fokus di PPT, pertanyaannya ke yang lain-lain gitu ya. Padahal ini basicnya yang perlu kita tahu dulu ya. Oke, slide 1 apa isinya? Yang mana slide 1? Ini slide judul definisi mineral, Bu. Nah, ini slide pertamanya. Iya, Bu. Oke, sekarang mineral ya. Mineral di sini definisinya sebagai unsur kimia. Sebagai unsur kimia esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah kecil untuk menjalankan berbagai fungsi yang penting. Mineral tidak diproduksi oleh tubuh, harus diperoleh dari makanan. Ya, jadi mineral itu sebetulnya berada di alam. Ya, alam kita ini kaya dengan mineral, ya, terutama adalah dari unsur hara, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu memperoleh mineral dari tanah ya sebagai sumber nutrisinya. Nah, dari tumbuh-tumbuhan itu nanti dikonsumsi lagi oleh hewan. Nah, hewan kita konsumsi lagi. Hewan dikonsumsi oleh manusia. Nah, sehingga kita mendapatkan mineral itu secara umum sebetulnya adalah dari alam. Ya. Tubuh sendiri itu tidak memproduksi mineral. Ya. Nah, yang paling penting ini ya pembagian dari mineral. Ini jangan ketukar-tukar ya. Sebentar lagi mau UTS. Ini mineral dibagi dua ya. Ada disebut mineral makro, ada disebut mineral mikro. Nah, zat gizi di awal juga dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua ya. Zat gizi makro dan zat gizi mikro. Masih ingat zat gizi makro apa saja? Ada yang ingat?
Karbohidrat, protein, lemak, Bu. Ya, itu makro ya. Kalau yang mikronya apa? Vitamin, Mineral dan cairan mineral. serat. Iya, bagus ya. Jadi zat gizi mikro itu vitamin dan mineral. Nah, ini basic banget ya dari pengetahuan gizi yang harus kalian ingat ya dan difahami. Apa saja makro, apa saja mikro. Nah, kalau tadi zat gizi dibagi dua, makro. Zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian zat gizi mikronya itu ada vitamin dan mineral. Nah, mineral itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Nah, ini jangan ketukar-tukar. Kalau disebut mineral makro, ya itu yang kebutuhannya lebih besar. Ya pasti berapa lebih besarnya. Nah, di sini PPT sudah ada. Dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 100 miligram per hari. Yaitu disebut mineral makro. Nah, kalau mineral mikro, kebutuhannya kurang dari 100 miligram per hari. Nah, apa saja mineral makro itu? Ya, ada kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, dan klorida. Ya, itu mineral yang kebutuhannya di dalam tubuh lebih banyak ya dibandingkan yang mikro. Apa aja itu? Yaitu zat besi, zinc, yodium, dan selenium. Jadi, walaupun kebutuhan di dalam tubuh kita kecil, mineral itu punya peranan yang sangat besar. Jadi bukan berarti karena kebutuhannya sedikit di dalam tubuh kita, maka kita bisa mengabaikan konsumsinya. Nah, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena walaupun kecil, peranannya sangat besar dan sangat penting. Ya, contoh misalnya mineral makro ada kalsium. Ya, semua tahu bahwa kalsium, fosfor, magnesium itu adalah unsur gizi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama apa? Pertumbuhan tulang, gigi, ya. Nah, itu semuanya membutuhkan termasuk otot, ya, membutuhkan mineral-mineral ini. Begitu juga yang mengatur cairan, suhu tubuh kita, tekanan darah di dalam tubuh kita itu juga karena mineral, kalium, natrium. Nah, oleh karena itu bukan berarti jumlahnya sedikit, kebutuhannya itu kita abaikan. Ya, karena semua ini punya peranan masing-masing. Ya, kalau tubuh mengalami kekurangan kalsium, ada dampaknya. Ya, nanti di slide berikutnya kita lihat ada nggak dampak dari kekurangan dari mineral makro. Nah, yang mineral mikro apa saja? Ada zat besi. Kalian semua sudah hafal zat besi. Zat besi itu peranannya untuk apa zat besi? Apa peranan dari zat besi? Ada yang tahu? Memproduksi sel darah merah bukan, Bu? Iya, memproduksi sel darah merah sehingga keberadaannya akan mencegah kita terjadi anemia. Ya, nah itu peranan besar dari zat besi. Kenapa kebutuhan zat besi itu meningkat pada kelompok-kelompok tertentu? Ya, karena mereka rentan. Contohnya, kebutuhan zat besi pada anak remaja, terutama putri, itu sangat meningkat, sangat besar. Kenapa? Karena pada remaja putri dia mengalami yang namanya menstruasi, di mana setiap bulan dia harus mengeluarkan darah, dan itu harus tergantikan. Nah, bisa diganti itu, produksi sel darah merahnya akan kembali normal kalau terpenuhi asupan zat besinya. Ya. Nah, sebetulnya bukan hanya zat besi yang bisa memproduksi sel darah merah, vitamin juga. Ya. Contohnya adalah vitamin B9, vitamin B12 ya, yang kemarin sudah dibahas. Nah, jadi walaupun kebutuhannya kecil, termasuk mikro zat besi ini, tapi punya peranan penting. Kalau kita kekurangan zat besi di dalam tubuh kita, maka sel darah merah kita tidak bisa mendistribusikan oksigen ke seluruh sistem organ tubuh kita yang membutuhkan, terutama misalnya aliran darah ke otak. Otak menjadi tidak bisa bekerja, kita menjadi tidak fokus, konsentrasi terganggu. Nah, itu akibat gara-gara kurang asupan zat besinya. Nah, jadi bukan berarti kebutuhannya kecil, tapi peranannya juga kecil. Tidak seperti itu. Ya, maka tetap harus dipenuhi. Ya, walaupun kebutuhannya kecil. Nah, contoh lain dari mikro mineral adalah zinc, tembaga, yodium, dan selenium. Mungkin nanti di slide-nya masing-masing ada ya penjelasan tentang apa sih manfaat kalsium, penanannya. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Tapi ini paling urgen ya, paling awal basicnya yang harus kalian pahami.
Oke, lanjut di slide berikutnya. Coba ada apa lagi? Ini sifat-sifat mineralnya, Bu. Sifat-sifat mineral. Mineral dalam gizi memiliki berbagai sifat penting. Esensial, mineral tidak dapat diproduksi oleh tubuh, ya oleh karena itu kita harus penuhi ya dalam makanan kita sehari-hari. Kemudian fungsi mineral. Nah, ini fungsi mineral secara umum ya, membantu metabolisme tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, terutama tadi ya, kalsium, magnesium, fosfor, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu fungsi saraf dan otak. Ya, otot ya. Ya, ini fungsi umum ya. Tapi ada nggak per fungsi peran-peran dari kalsium misalnya apa, magnesium apa, ada nggak fungsinya apa? Kalau ini kan secara umum ya fungsi mineralnya. Coba next slide-nya apa? Karena itu penting. Slide selanjutnya Mm-mm. masih sama, Bu, sifat-sifat mineralnya. Selanjutnya fungsi Yang mineral, menunjuk Ya, yang menunjukkan masing-masing fungsi mineral tadi mana? Misalnya kalsium peranannya apa? Ada di mana tuh? Zinc peranannya apa? Ada di mana? Apa ini? ini, Bu, sumber-sumber mineralnya, Bu. Ini. Oke, coba. Ya, kita lihat dulu dari awal. Sumber mineral. Ya, yang pertama apa nih? Kalsium. Nah, kalsium terutama untuk kesehatan tulang gigi, otot, saraf, regulasi tekanan darah. Ya, itu ya peranan pentingnya. Sumber makanan kalsium baik terdapat pada susu, yogurt, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Kemudian kalium. Nah, kalium ini mengatur tekanan darah, ya. Nah, eh, keseimbangan cairan dan fungsi. Ya, jadi di dalam tubuh itu ada unsur yang dia bisa berikatan dengan cairan di dalam tubuh kita. Ya, nah, fungsi kalium dan natrium ini saling menyeimbangkan. Ya, bagaimana eh, keseimbangan tekanan darah di dalam tubuh kita itu bisa seimbang gitu. Tekanannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Nah, ini yang mengatur adalah kalium dan natrium. Kalau natrium kita berlebihan karena dia sifatnya mengikat air, ya, cairan, maka dia akan mengikat darah di dalam tubuh kita. Nah, sehingga tekanannya menjadi tinggi. Ya, menjadi besar, akhirnya itulah menyebabkan tekanan darah tinggi. Ya, akibatnya apa? Bisa apa namanya? Penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler, bisa jadi stroke, ya, jantung, dan lain-lain. Nah, jadi peranan dari mineral kalium dan natrium ini saling menjaga. Nah, kalau kekurangannya ya kebalikannya. Ya, tadi sudah ditanya. Begitu juga kalium. Ada kondisi orang yang kekurangan kalium. Ya. Nah, kondisi orang kekurangan kalium ini keseimbangan cairan dalam tubuhnya menjadi terganggu. Sehingga dia eh, bisa berefek pada misalnya lemas gitu ya, seperti tidak punya energi, hmm, seperti orang yang apa ya, yang nggak punya tenaga gitu ya, akibat dari kekurangan kalium ini. Sehingga biasanya orang-orang yang kekurangan kalium ini disarankan untuk mengkonsumsi sumber makanan yang tinggi kalium. Ya, nah, contoh misalnya di sini pisang. Nah, pisang itu sebagai salah satu sumber utama dari kalium. Ya, banyak kandungan kalium yang ada di pisang, sehingga biasanya orang yang kekurangan kalium itu dianjurkan untuk mengkonsumsi pisang. Selain itu juga ada kentang ya dan lain-lain. Oke, itu kalium ya. Kemudian magnesium. Magnesium. Magnesium membantu mengatur tekanan darah, gula darah, fungsi saraf, apa nih sumber magnesium, kacang-kacangan, biji-bijian. Ya, jadi unsur pembentuk tulang itu ada kalsium, magnesium, dan fosfor, juga ada fluor ya. Jadi ini adalah eh, salah satu peranan dari mineral ya yang membentuk tulang kita.
Nah, kemudian kok langsung zat besi ini? Oh, fluor ya, fluor ada di bawahnya. Fluor ini termasuk mineral makro ya. Mineral yang satu ini berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi. Fluorida dapat menghambat pembentukan karang gigi sehingga ya intinya memang fluor, magnesium, kalsium itu ada sebagai pembentuk tulang dan gigi ya. Nah, karena itu banyak apa namanya bahan-bahan kimia yang kita gunakan dalam sehari-hari ya, misalnya pasta gigi ya, itu di apa namanya mengandung fluorida yang memang salah satunya adalah untuk mencegah adanya misalnya terjadi karies gigi ya. Dia melindungi lapisan gigi kita. Tapi kalau kelebihan juga akan berbahaya. Jadi intinya segala sesuatu jika berlebihan atau kekurangan itu pasti menimbulkan efek ya di dalam tubuh kita. Oke, itu fluorida. Nah, ini yang mineral makro. Nah, sekarang mineral mikro. Zat besi. Nah, zat besi ini termasuk mineral mikro ya. Kebutuhannya sedikit ya, tetapi peranannya luar biasa. Penting untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan produksi dalam energi. Sumber makanan zat besi adalah daging. Ini daging itu terutama dagingnya daging merah ya, bukan semua daging ya. Sebagai sumber utamanya itu adalah daging merah ya, dan juga hati. Ya, hati apa aja ya, hati ayam, hati daging ya. Karena zat besi di dalam tubuh itu disimpan di situ. Maka itulah sebagai sumber yang bisa kita konsumsi. Nah, kalau dari nabati biasanya sayuran yang berwarna hijau. Nah, zat besi ini sangat penting peranannya karena dia yang akan memberikan nutrisi ya ke organ-organ tubuh yang membutuhkan. Nah, terutama adalah pada kelompok rentan, pada balita, ya, pada anak remaja, pada ibu hamil. Nah, seringkali pada remaja, pada anak-anak, pada remaja, pada ibu hamil ini mengalami anemia dengan penyebab yang berbeda-beda. Ya. Penyebabnya kalau yang balita ya biasanya semuanya karena asupan makanan yang kurang, sumber zat besi yang kurang. Nah, ada penyebab lain kalau pada balita misalnya karena infeksi, nah penyakit cacingan misalnya. Ya pada balita biasanya sering bermain ya, mungkin mainnya kotor dan lain-lain. Akhirnya cacing ya. Nah, cacingan itu yang memperberat kondisi kekurangan zat besi. Nah, itu kalau pada balita. Kalau pada remaja, biasanya remaja putri. Yang tadi, karena kondisi dia mengalami menstruasi setiap bulan. Nah, kalau pada ibu hamil, karena asupan, dan juga karena kondisi fisiologis ibu hamil. Ibu hamil misalnya, pada trimester pertama, kedua, bahkan ada yang sampai ketiga, ya, itu mengalami yang namanya hiperemesis gravidarum. Ya, yang mengalami mual, muntah, ya, sehingga makanan susah masuk. Nah, karena asupan makanan yang susah masuk, maka asupannya berkurang. Nah, akibatnya dia mengalami kekurangan zat besi. Nah, ini yang sering terjadi pada ibu hamil. Maka pada ibu hamil, ketika dia periksa kehamilan ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit, itu biasanya akan diberikan namanya tablet penambah darah ya, atau TTD. Ya, yang banyaknya adalah 90 tablet. Jadi selama kehamilan si ibu diharuskan untuk mengkonsumsi tablet zat besi tersebut, dihabiskan ya untuk mencegah terjadinya anemia yang berkelanjutan. Kenapa? Karena kalau ibu hamil mengalami anemia, dia akan beresiko besar melahirkan bayi dengan berat bayi yang rendah atau disebut dengan BBLR. Jadi bayinya tuh kecil banget ya, kurang dari 2.500 gram. Ya, kurang dari 2,5 kilo ya, ukuran gula aja kecil ya, kalau dibungkusin gula 2,5 kilo itu bayi yang BBLR tuh kurang dari itu. Nah, itu akibat salah satunya karena ibu anemia, kurang gizi. Kurang gizinya ya karena kurang zat besi tadi. Nah, di samping anemia, ya di samping bayi yang lahir rendah, bisa juga bayi itu mengalami kecacatan kongenital ya, akibat dari kurang gizi si ibu selama mengandung. Ya kan, si ibu kurang zat besi, maka fungsi dari sel darah merah yang harusnya dia mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh
ibu, ditambah lagi dia harus mengantarkan oksigen ke organ janin. Nah, karena kurang, ya maka semuanya tidak terpenuhi, sehingga berdampak pada bayi yang dilahirkan. Bisa BBLR, bisa cacatan, atau bisa juga bayi anemia juga. Gitu. Nah, nanti kalau bayi ini anemia tidak diperbaiki kondisinya sampai dia balita, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia menjadi ibu hamil lagi, dia terus akan menjadi anemia. Nanti kalau dia hamil lagi, janinnya juga akan anemia juga. Lahir lagi bayinya yang anemia. Begitu seterusnya berputar. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada intervensi. Nah, ditambah lagi, bayi yang anemia juga beresiko terjadi stunting. Nah, akibat gara-gara awalnya cuman karena kurang zat besi si ibu selama kehamilan, atau bahkan sebelum hamil, atau bahkan anemia pada saat ibunya masih remaja, tapi tidak diperbaiki. Nah, cuma gara-gara kurang zat besi, bayinya sampai seperti itu. Ya. Nah, itu ya bisa dibayangkan betapa pentingnya yang disebut mineral mikro. Yang katanya mikro itu ternyata dampaknya makro. Nah, bisa kebayang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu penting pada kelompok-kelompok rentan ini mengkonsumsi sumber-sumber zat besi. Nah, ada nggak di sini sumber zat besi di slide ini? Bisa ditunjukkan kalau ada. Kalau gambarnya gitu nggak ada ya, cuman penjelasan ada daging, ini Nggak giniin ada, aja Bu. ya. Oke, jadi kalau kita bedakan lagi ya sumber zat besi itu ada dua ya. Kembali ke tadi dulu, kembali ke tadi dulu. Kita masih ngomong zat besi ini. Iya, Bu. Yang tadi sebelumnya. Jadi mungkin menjadi catatan kalian masing-masing ya. Mungkin nanti ditambahkan di PPT perbaikannya adalah sumber zat besi. Sumber zat besi itu dibagi menjadi dua. Sumber zat besi dari hewani dan sumber zat besi dari nabati. Nah, sumber zat besi dari hewani tadi daging merah contohnya. Kemudian hati ya. Nah, kalau yang dari nabati sayuran yang berwarna hijau. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sumber zat besi tadi, hewani dan nabati, mana yang lebih baik penyerapannya di dalam tubuh? Ya, saya tanya ke kelompok. Mana kira-kira yang lebih baik penyerapannya? Yang sumber nabati atau sumber hewani? Kelompok. Jawab aja, salah nggak apa-apa. Januar atau eh, apa namanya Nabati, tadi Bu. siapa penyerapan lebih baik nabati menurut Januar. Dimas, Sama nabati juga. nah, ada yang punya pendapat lain mungkin? Ada yang jawab hewani? Ya, jadi penyerapan yang baik itu adalah dari sumber hewani. Ya, penyerapan zat besi dari sumber nabati itu sangat kecil, kurang dari 10%. Jadi kalau kita makan sayur, katakanlah sayur bayam, satu mangkok, itu nggak semuanya diserap zat besinya di dalam tubuh kita. Paling cuma 5%, 2%. Tergantung juga dari makanan yang kita olah tadi. Ya, bener nggak ngolahnya, seger nggak sayurannya waktu kita beli di pasar, bagaimana penyimpanannya, lama nggak disimpan, layu atau enggak, terus masaknya bener nggak, pakai suhu terlalu tinggi nggak, airnya terlalu banyak nggak, waktunya lama nggak. Nah, karena proses-proses itu mengurangi zat gizi yang ada di dalam sayur tersebut, termasuk zat besi. Jadi jangan berarti ya, bukan berarti kalau kita makan sayur bayam satu mangkok itu semuanya diserap oleh tubuh kita enggak. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan makan sayur itu dalam satu hari itu 3 sampai 4 porsi. Karena penyerapan dari nabati itu sangat sedikit. Nah, yang lebih baik penyerapannya adalah justru dari sumber hewani yang dari daging merah dan apa namanya? Hati. Nah, tapi masalahnya adalah sumber zat besi yang dari hewani ini
harganya relatif lebih mahal. Maka konsumsinya juga kurang di masyarakat. Karena tidak semua kelompok masyarakat itu selalu mengkonsumsi daging, ya terutama, ya, dan juga hati. Nah, maka kenapa di Indonesia anemianya itu masih tinggi? Karena daya beli masyarakat mengkonsumsi sumber zat besi dari hewani itu masih kurang. Nah, itu persoalan lain. Selain dari tadi asupannya, makanannya, ternyata faktor ekonomi itu juga mempengaruhi. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu perbedaan dari sumber zat besi yang dari hewani dan nabati. Nah, itu yang disebut dengan hem dan non-hem. Ya, ini nggak ada di PPT, nanti ditambahkan satu slide lagi khusus membahas tentang anemia, zat besi ya, sumber zat besi. Jadi sumber zat besi itu adalah eh, sumber yang hem dan non-hem. Nah, itu ditambahkan ya nanti siapa Azmi di PPT, mungkin di slide pembahasan zat besi ya. Kalau perlu ada gambarnya sumber zat besi itu apa aja gitu ya. Ini itu ada gambarnya dan mana yang penyerapannya lebih baik. Itu bisa ya. Azmi harus diperbaiki dulu ya supaya lebih jelas untuk zat besinya. Bisa kelompok? Baik, Bu. Oh, kok Azmi sih? Siapa namanya kamu tadi yang Irjan, presentasi Bu, ini? sama Dimas. Irza. Ya, Dimas. Oke gitu ya. Nah, terus berikutnya, masuk ke slide berikutnya. Ini baru sampai zat besi, Baru sumber kebutuhan mineral yang mineral, Bu. lainnya. Oh, tadi kan zat besi, sumber mineral kan masih banyak ya. Ada yodium, ada di mana tuh? Itu belum tuh yodium. Ya, Bu. Kurang, Bu, diringkas-ringkas itu juga. Oh, jangan diringkas. Ya, nanti kalau UTS salah, nggak bisa jawab nanti karena informasinya nggak ada. Jadi harus lengkap ya. Semua mineral kan ada berapa tadi? Itu satu-satu, maka dibedain. Zat gizi yang apa mineral makro. Satu kalsium fungsinya ini, sumbernya ini. Ya, gitu. Magnesium fungsinya ini, sumbernya. Nah, nanti slide berikutnya atau 2 slide lagi misalnya mineral mikronya zat besi. Nah, fungsinya apa, peranannya apa, sumbernya apa. Semuanya ya. Jadi mineral mineral mikronya semua jangan hanya zat besi. Kan ada yodium juga tadi. Ya, itu belum dibahas. Jadi semuanya ya, berarti ini masih kurang, jangan dipenggal-penggal. Nanti ilmu yang kamu dapat juga separuh. Ya, nanti malah nggak bisa jawab pertanyaan di UTS, ya, karena materi UTS-nya sampai mineral, makanya saya minta ada pertemuan ini, karena soalnya itu sampai mineral. Kalau nanti ada pertemuan ini nggak bisa jawab nanti yang bagian mineralnya. Nah gitu ya, ini untuk revisi dari PPT-nya. Jadi jangan dipenggal-penggal ya informasinya. Oke, sekarang Baik, kebutuhan Bu. mineral. Kebutuhan mineral, berapa kebutuhannya itu ada di mana? Ada di slide mana? Ayo cepetan, ini saya ada acara ini. Berapa banyak kebutuhan mineralnya ada di slide yang mana? Fast respon dong, fast respon ya. Ini ada ini tabelnya, Bu. Mana? Iya mana? Ini belum muncul. Oh, belum muncul. Oh, di saya belum muncul. Oke. Ini kecil banget. Bisa dibesarin nggak? Nggak kelihatan ini. Iya, Bu, sebentar, Bu.
Apakah sudah terlihat, Bu? Di slideshow, ya. Slideshow dulu. Nah, ini sudah jelas ya. Ini sumbernya dari mana ngambilnya? Dari Google sih, Bu, sama kayak Gemini Ya ID. dari Google kan dari mana? Dari artikel apa? Kan harus ada. Ada daftar pustakanya nggak ini? Daftar Bentar, Bu. pustaka ada nggak di slide terakhir? Ada nggak? Jadi kalau tabel ini harus Daftar pustakanya ada, ada Bu. sumbernya. Ya, kalau mencantumkan tabel itu harus ada daftar pustakanya dari mana. Jadi sumbernya tuh tulis di bawah. Nah, itu misalnya kan itu juga nggak ada apa namanya nggak ada judul tabel ya. Misalnya tabel angka kecukupan gizi. Nah, sumber dari peraturan Permenkes nomor sekian misalnya. Itu di bawah tabel angka kebutuhan gizi tadi itu dicantumkan. Nah, di mana ngambilnya dari daftar pustaka yang ada di sini? Tabel itu ngambilnya di mana? Nah, bingung kan? Ya, karena tidak mencantumkan sumbernya di bawah tabel. Jadi setiap tabel-tabel apapun, nanti kalau kamu bikin tugas, presentasi, apalagi ada data-data seperti tadi kan itu baku ya, dan harus kita pertanggungjawabkan bahwa tabel yang saya sampaikan ini benar gitu. Ada di sumbernya di mana? Nah, maka di bawahnya ditulis di bawah tabel tadi sumbernya. Nanti di daftar pustaka ditulis lagi tabel angka kecukupan gizi menurut Permenkes tahun 2019 misalnya. Baru alamat websitenya. Ngerti nggak gitu maksudnya? Siap, Bu. Nah, coba kembali lagi ke tabel tadi. Nah, jadi di bawah tabel ini atau mau di samping, mau di mana ya, ditulis. Ini judul tabel juga harus ada ya. Misalnya di atas tuh angka kecukupan gizi ya. Lihat nanti di sumber aslinya, di dokumen aslinya ini judulnya apa. Jadi harus sesuai dengan judul dokumen asli. Ya, sehingga kita bisa mengakui bahwa ini memang ada sumbernya, nggak asal ngambil gitu. Karena angka kebutuhan gizi itu ada perubahan setiap beberapa tahun. Yang terakhir itu 2019. Jadi pastikan bahwa tabel ini adalah tabel AKG 2019. Ya, maka nggak bisa kita asal 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 kopas ya, sumber aslinya harus ada. Ya, biasanya sih nulisnya di bawah, ya di bawah tabel sumber titik dua Permenkes misalnya tentang apa, tahun nomor sekian tahun berapa. Baru nanti alamat website lengkapnya ada di slide terakhir di daftar pustaka. Ya, begitu cara menuliskan sumber. Ya, oke ya, itu perbaikannya nanti yang diupload. Nah, sekarang kita lihat ke kebutuhan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan mineral, ada kalsium, fosfor, magnesium ya di setiap umur. Kok dipindah slide-nya? Maaf, Bu, kepencet. Ya, kalian bisa lihat
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kalian masuk umur berapa. Misalnya perempuan ya. Perempuan umur 19, mungkin kalian ada di posisi ini, 19 sampai 29 tahun. Berapa kalsiumnya? Nah, kita lihat di sini untuk perempuan usia 19 sampai 29 tahun, kebutuhannya 1100 gram ini per hari. Ya, jadi 1100 gram kalian harus memenuhi asupan dari sumber kalsium. Ya, kemudian kita lihat lagi yang paling umum sering terjadi kekurangan zat besi misalnya. Zat besi berapa kebutuhannya untuk usia 19 sampai 29 tahun adalah 13 miligram. Oh, ini laki-laki ya. Sorry, ini laki-laki. 13 miligram per hari ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kebutuhan zat besi pada usia yang sama ya 19-29 tahun. Nah, kebutuhan zat besi pada usia yang sama dengan jenis kelamin yang berbeda, ini jauh perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih tinggi kebutuhan zat besinya dibandingkan perempuan. Nah, kenapa? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa melihat berapa kebutuhan mineral masing-masing. Nah, untuk ibu yang sedang hamil, trimester 1, 2, 3 itu ada penambahan dari orang dewasa pada umumnya. Kalau orang dewasa, misalnya kebutuhan zat besinya orang dewasa misalnya antara umur 30 sampai 49 tahun, perempuan itu membutuhkan zat besinya 26 miligram per hari. Nah, kalau dia hamil trimester kedua dan ketiga, nah itu ada penambahan yaitu sebesar 9 sampai 13 miligram per hari. Nah, itu harus dipenuhi dari kebutuhan yang dianjurkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi pedoman. Ya, pedoman bahkan bagi penghitungan gizi. Ya, penentuan menu dan sebagainya, asupan gizi mengacunya pada tabel ini. Maka pastikan bahwa tabel ini sudah benar ya, pakai tabel yang terakhir tahun 2019. Nanti silakan dicek lagi ya di sumber aslinya. Benar nggak ini? Oke, lanjut berikutnya. Slide berikutnya apa? Slide berikutnya kekurangan dan kelebihan mineral, Bu. Ya, apa aja tuh? Coba dilihat dulu. Kekurangan mineral. Nah, ini kekurangan kalsium bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, ini bagus nih ya, ada foto-foto gini sehingga lebih jelas ya. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia, kelelahan ya, magnesium, kram otot ya, kalium, kelemahan otot, lemah jantung. Oke, kekurangannya terus masih ada ya yang lainnya ya, selain magnesium, kalium, apalagi yodium ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Di skip ya, nggak boleh di skip skip ya, harus semua disampaikan ya kan, jumlah mineralnya harus sesuai ya, jumlah mineral tuh lebih dari 10 maka harus ada 10 di setiap penjelasannya ya begitu. Kalau kekurangan tadi ada 10 ya kelebihannya juga harus ada 10, jadi jangan di apa namanya dipotong-potong ya, jadi informasinya nggak lengkap nanti. Oke, nah untuk kelebihan itu biasanya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan kekurangan, ya. Kasus kelebihan mineral ini seringnya jarang terjadi. Yang umum terjadi adalah kekurangan karena memang asupan biasanya itu lebih kurang ya dari yang dibutuhkan. Contoh zinc misalnya, ya. Kekurangan zinc yang terutama adalah pada anak-anak ya, karena ini zinc ini punya peranan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Nah, juga ibu hamil juga kalau dia kekurangan zinc ini akan berdampak pada bayi yang dilahirkan. Bisa menjadi misalnya kecacatan kongenital ya, misalnya kasus spina bifida ya, kelainan saraf ya pada bayi. Nah, itu sering ya, banyak kasusnya itu terjadi. Mungkin di lingkungan kita ada yang anak-anak punya kelainan saraf ya. Nah, itu terjadi karena si ibu kekurangan zat gizi atau mineral ya. Juga termasuk asam folat misalnya, itu vitamin ya. Nah, zinc pada balita ini juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan ya kan. Jadi kalau pada balita pemberian kadang-kadang diberikan apa namanya suplemen zinc ya. Dulu waktu COVID ya mungkin
itu buat yang mendapat suplementasi selain vitamin C, vitamin D, vitamin K juga zinc ya. Terus juga ada pemberian kalsium. Nah, sebetulnya zinc itu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kalau pada ibu hamil yang kekurangan zinc itu dampaknya bisa juga kecacatan pada bayi ya. Contohnya bayi menjadi apa terjadinya kejadian bibir sumbing. Nah, kejadian bibir sumbing itu bukan karena si ibunya apa stigma di masyarakat itu ibu hamil kalau anak bibir sumbing itu karena apa yang kalian dengar kalau ada bayi yang bibir sumbing berarti ibunya tuh dulu waktu hamil apa yang kalian pernah dengar pasti beda-beda biasanya. Ada yang pernah dengar stigma di masyarakat? Halo, ini orangnya masih ada menyimak atau sudah bubar? Masih. Ada Ibu. Masih, kok diem aja? Apa stigmanya yang pernah kalian dengar? Masa nggak pernah? Di Indonesia kan banyak sekali stigma-stigma negatif yang terkait dengan gizi. Ibu hamil nggak boleh makan ini, makan itu, nanti bayinya begini, anaknya begini. Nah, kalau yang bibir sumbing pernah dengar nggak? Karena apa? Nah, coba karena nggak ada yang jawab, nanti tanya orang di rumah ya, mau tanya ibu, kakak, dan siapa aja saudara. Coba, kenapa sih bayi itu ada anak yang lahir bibirnya sumbing? Nah, coba tanya ya, nanti apa kira-kira jawabannya. Ya, secara gizi itu kekurangan zinc, ya, kekurangan mineral. Nah, yodium, baru yodium ini dampaknya berat. Nah, ini juga nanti yang dibahas di kelompok GAKI ya, gangguan akibat kekurangan yodium. Jadi yodium ini kita tahu kita dapatkan dari sekarang itu terpenuhi ada di garam ya karena garam itu difortifikasi dengan yodium maka kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi garam yang beryodium ya karena untuk mencegah terjadinya kekurangan yodium. Kenapa? Karena dampak kekurangan yodium itu bukan hanya sekedar gondok ya pernah lihat orang gondok ya bukan gondongan beda ya gondok. Nah, orang gondok itu bukan hanya sekedar pembesaran kelenjar tiroid di area lehernya, tapi juga berdampak pada kekerdilan. Ya, tubuhnya pendek kerdil. Nah, kalau kerdil itu diikuti biasanya juga dengan keterbelakangan mental. Ya, atau dikatakanlah apa namanya kalau di bahasa di masyarakat umum tuh idiot gitu ya. Nah, kekurangan yodium itu berakibat pada idiot. Nah, bisa dibayangkan ya, hanya gara-gara kekurangan mineral saja yang katanya kebutuhannya sedikit ke dalam tubuh, ternyata kalau kurang pun dampaknya bisa jadi idiot. Itu terjadi. Ya, nah ini nanti akan menarik kalau pas kelompok ada membahas mengenai yodium. Saya nggak tahu nih mata kuliah gizi dasar sampai ke situ nggak ya. Ya lupa ya pembagian kelompoknya, mungkin kalian yang lebih tahu. Oke, terus lanjut. Nah, kalau kelebihan jarang terjadi ya, walaupun memang ada kasusnya mungkin, tapi sangat sedikit. Karena biasanya orang tuh kurang, bukan kelebihan. Oke, lanjut. Apa setelah ini? Habis, Bu. Selesai. Selesai. Oke, saya lihat daftar pustakanya, saya lihat. Ini daftar Ya. pusakanya, Bu. Oke, nanti ditambahkan daftar pustaka dari tabel AKG yang dicantumkan tadi, ya. Angka kebutuhan gizi tadi itu harus masuk di daftar pustakanya. Dan ditulis juga di sumbernya di bawah tabel tadi. Itu perbaikannya, tambahannya ya, untuk melengkapi. Terus yang kedua tadi, jangan dipotong-potong ya. Oh, kalau mineral makro itu ada sekian, ya semuanya harus dijelaskan. Mau itu kekurangannya, kelebihannya, perannya, apalagi. Ya, terus kemudian sumber-sumbernya harus semua masuk di dalam PPT. Jangan di-skip-skip ya. Itu ya, jadi apa yang masih kurang itu di situ ya. Kalau yang tabel sudah ada tapi sumbernya saja yang dilengkapi. Seperti itu ya perbaikannya bisa difahami kelompok Dimas dan
Siapa tadi? Irzan? Bisa, Bu. Oke, ya baik, boleh stop share ya. Saya rasa materi hari ini sampai di sini. Saya ingatkan lagi, saya lihat tadi barusan cek di Google Drive ada satu kelompok, 2 kelompok dengan kelompok ini ya, karena baru itu belum mengirimkan tugas ya. Betul, kelompok mana? Ayo ngaku yang belum ngirim tugas. Ini karbohidrat sudah, vitamin sudah. Ini Agung nih kelompok apa? Azmi. Lemak. Oke, berarti kelompok Lemak-lemak, Bu. protein. Ya, kelompok lemak sudah ngirim. Kelompok protein siapa? Siapa kelompok protein? Ayo ngaku. Iya Bu, Nah, maaf diam Bu, aja. sebentar Bu, ini mau dikirim Bu. Ya, Siti Nur Hasanah. Siapa lagi kelompoknya? Siti sama siapa? Gandes sama Nafa Naura Ibu. Nah, orang tiga anggota kok belum ngirim tugas ya. Itu yang vitamin sudah ngirim tuh, baru presentasi kemarin sudah kirim. Good ya. Oke, yang lainnya silakan segera dikirim ya. Paling lambat kan ujian masih tanggal berapa sih kelas ini ujiannya? Tanggal 6 ya kalau nggak salah ya. Kok tanggal 6? Oh, oh iya, tanggal 6 ya. Betul ya, tanggal 6 ya, Alifah. Mana nih ketua kelasnya? Saya, Bu. Irjan Januar, Bu. Oh, kamu ketua kelasnya. Tanggal berapa ujiannya kelas ini? Kuliah ini, gizi? Tanggal 6, Bu. Nah, tanggal 6 berarti tanggal 6 itu kan masih ada 1 minggu lagi ya. Jadi maksimal saya tunggu hari Rabu ya, tanggal 1 Mei. Ya, hari Rabu tanggal 1 Mei sudah semuanya mengupload tugas. Ya, nanti saya akan menilai pada hari Rabu supaya kalian ada waktu untuk belajar sampai dengan tanggal 6 ya. Jadi jangan mendadak mau ujian baru upload. Nanti teman-temannya nggak bisa belajar ya. Karena soal-soalnya akan diambil dari PPT kalian. Dan pastikan yang diupload itu yang sudah diperbaiki ya. Jangan sampai draft yang lama yang diupload ya. Nanti nilainya diambil dari yang salah ya kalau salah upload. Gitu ya. Jadi kelompok yang belum protein dan yang kelompok hari ini ya. Kalau kelompok hari ini kan memang baru presentasi. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki ya sampai hari Rabu. Ya, silakan diupload ya. Itu terakhir ya. Deadline-nya hari Rabu. Ini sudah sangat lama ya. Oke, baik. Sekarang persiapan UTS, pastikan kehadiran ya. Kehadiran kalau sudah 3 kali nggak hadir di luar karena sakit, yaitu sudah tidak ada toleransi lagi ya, karena itu sebagai persyaratan untuk UTS dan UAS. Jadi kalau sebelum UTS tidak hadirnya sudah 3 kali karena izin ya, karena alfa ya, bukan karena sakit ya. Nah, itu berarti setelah UTS sudah nggak boleh lagi nggak masuk ya, karena sudah melebihi batas. Nah, pastikan lagi kehadirannya, absensinya ya kemarin berapa kali nggak masuk ya. Oke, itu yang saya ingatkan ya. Nanti UTS-nya kalau nggak salah ini offline ya. Saya dapat jadwalnya, UTS-nya offline. Ya. Nah, untuk materinya kisi-kisi nggak ada ya. Kisi-kisi itu ya semua materi yang dipresentasikan oleh teman-teman ya. Dan satu materi mungkin dari saya yang di awal dulu ya, pengantar, mungkin sedikit. Ya, saya rasa itu aja dan nanti soal pasti close book ya, bukan apa namanya, bukan open book ya. Dibaca aja secara keseluruhan. Mungkin itu ya pertemuan untuk hari ini. Ketemu lagi, berarti nanti masih 2 minggu lagi ya setelah UTS dan lanjut untuk presentasi ya. Masih ada presentasi dari kelompok setelah UTS. Nah, siapa tuh kelompoknya setelah UTS nanti? Ya, supaya nggak kelupaan. Siapa? Saya, Kelompok Bu. apa? Kelompok serat, Nah, Bu. oh, serat ya, ya apa namanya kelompok serat ya. Nah, silakan masih banyak waktu ya untuk disiapkan juga dari sekarang. Saya rasa itu ya kita bisa akhiri pertemuan untuk hari ini.
Terima kasih semuanya. Presentasinya juga sudah bagus, ya tinggal dilengkapi saja kekurangannya. Ya, dan yang bertanya juga tumben ya, banyak banget, tapi semuanya sudah saya catat ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Ya, Bu.